Oke, silakan Gisa. Tadi itunya siapa observernya? Observernya jadi Rani, Pak, soalnya akilnya kayaknya nggak ada. Sudah kuduga. Oke, silahkan Gisa, mau dimulai? Iya, Pak. Oke, silahkan Rani ya. Rubriknya dibuka, nanti ngasih masukan. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar sosiologi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Terus teman-teman udah pada nyiapin fisik sama mental belum nih untuk belajar tentang materi diferensiasi sosial? Udah, Bu. Udah UM. Siap. Oke. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, siapa yang hadir dan tidak. Terus kalau untuk memungkinkan untuk on kamera, boleh ya teman-teman on kamera karena Ibu mau lihat muka-muka ganteng dan cantiknya nih. Divna hadir? Hadir, Ibu. Yulia hadir? Hadir, Ibu. Fadel hadir? Hadir, Bu. Bella Luciana hadir? Hadir. Triksi hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya udah pada hadir. Langsung aja. Sebelum ke materinya, jadi Ibu mau sampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran ini, metode yang Ibu gunakan itu yaitu problem based learning. Jadi nanti kita ada diskusi secara kelompok, terus mencari informasi, tanya jawab, mengamati, menganalisis penugasan individu, disiplin, serta pengumpulan tugasnya yang tepat waktu dan tanggung jawab. Nah, tujuan dari pembelajaran di sini juga nanti teman-teman mampu memahami pengertian diferensiasi sosial, lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk diferensiasi sosial di masyarakat, serta membedakan berbagai pengaruh diferensiasi sosial berdasarkan pengamatan atau kasus di masyarakat. Jadi pas di akhir pembelajaran, teman-teman bikin kelompok untuk tugas kelompok nanti di akhirnya. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta untuk Fadel pimpin doa buat kita semua. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, terima kasih Fadel. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar materi tentang diferensiasi sosial. Sebelum ke diferensiasi sosial, kan minggu kemarin teman-teman itu belajar tentang stratifikasi sosial. Nah, ada yang bisa membedakan nggak? Apa bedanya stratifikasi sosial sama diferensiasi sosial secara sederhana? Saya, Bu. Boleh Fatia, gimana? Jadi, Bu, kalau diferensiasi sosial ini mengelompokkan masyarakat secara horizontal. Kalau stratifikasi sosial mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial sesuai dengan tingkatannya, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Fatia. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Oke, dirasa cukup ya. Betul sekali apa yang sudah disampaikan sama Fatia. Oke, next Bella. Nah, sekarang kita akan belajar pertama itu dari definisinya terlebih dahulu, lalu bentuk-bentuk, serta yang terakhir pengaruh di masyarakat. Next. Nah, ada
sosial menurut Surjono Sukanto, yaitu variasi pekerjaan, prestis, kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi akibat umum dari proses interaksi sosial yang ada. Dalam masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Lalu pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut dengan heterogenitas sosial. Jadi pengertian diferensiasi sosial menurut Surjono Sukanto ini lebih kepada variasi individu ya teman-teman, dari mulai pekerjaan, kekuasaan, masyarakat, terus juga profesi, gender gitu. Jadi betul apa yang tadi dibilang sama Fatia, kalau misalkan stratifikasi sosial itu kan secara vertikal ya. Nah, sedangkan diferensiasi sosial ini secara horizontal. Jadi maupun itu gender, terus agama, terus juga ras, etnis, suku bangsa, semuanya itu sama gitu. Tidak ada yang lebih atas atau lebih bawah. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Teman-teman bisa lihat dan bisa baca ya di layar laptop teman-teman. Yang pertama itu ada ras mongoloid, yaitu jenis ras dengan berkulit kuning. Golongan bangsa yang termasuk pada ras mongoloid antara lain American mongoloid, Eskimo gitu, yang bisa teman-teman lihat gitu di layar. Terus juga Amerika Utara sampai penduduk Terra di Amerika Selatan. Terus juga ada di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Kepulauan Indonesia, dan lain sebagainya. Saya gering. Nah, terus dari Mongoloid juga kulitnya tuh kan kuning atau sawo matang, terus juga rambutnya tuh hitam gitu. Kalau misalkan di daerah agak timuran itu kayak Cina gitu, terus juga Jepang, Korea, itu termasuk ras Mongol. Yang kedua itu ada ras Negroid. Nah, jenis rasnya itu berkulit hitam. Golongan bangsa yang masuk ke dalam ras ini tuh ada Afrika Negroid, terus juga Melanesia, Negrito. Terus kalau misalkan di Indonesia sendiri ada Papua ya teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya ada ras Kaukasoid, yaitu ras dengan berkulit putih. Golongannya tuh termasuk Kaukasoid itu di Nordik, Eropa Utara, terus juga Mediterania dan lain sebagainya. Nah, jadi ras Kaukasoid ini orang-orang yang berkulit putih, terus juga hidungnya tuh mancung gitu ya. Dan itu tuh kebanyakannya berada di daerah Eropa, terus juga Amerika Utara. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk ras sendiri itu ada 3 penggolongan, tapi di sini tuh ada juga ras khusus. Jadi ras khusus itu yaitu ras yang tidak dapat diklasifikasikan kepada keempat ras pokok, antara lain ada Bushman, penduduk di daerah Gurun Kalahari di Afrika Selatan, terus juga ada Vedoid, penduduk di daerah pedalaman Sri Lanka, terus ada Polynesian, serta Ainu gitu yang di Jepang. Seperti yang udah teman-teman lihat ya, itu di layar handphone atau laptopnya masing-masing, kayak gitu. Nah, terus ada contoh lain juga kayak ras Mongol, terus Negroid, terus juga ras Mongol itu ada salah satu aktor Indonesia gitu ya. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada diferensiasi suku bangsa. Nah, di diferensiasi suku bangsa ini hasil dari sistem kekerabatan yang luas di masyarakat. Dalam kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah yang berasal dari nenek moyang.
Nah, di Indonesia sendiri tuh banyak ya teman-teman suku bangsanya. Menurut Van Vollenhoven tuh jumlah suku bangsa di Indonesia itu ada 316. Sedangkan menurut Prof. Dr. Koncoro Ningrat ada sekitar 119. Nah, keanekaragaman ini tuh menyangkut perbedaan antara adat istiadat, religi, bahasa, dan kesenian. Jadi suku bangsa itu termasuk diferensiasi sosial ya teman-teman, bukan stratifikasi sosial, karena suku bangsa manapun tuh sama gitu kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Mungkin kalau untuk di dunia maksudnya untuk di luar negeri itu banyak kan gitu teman-teman kasusnya yang berkulit putih itu lebih mulia gitu atau lebih tinggi daripada kulit hitam gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri tuh sama gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada diferensiasi klan, yaitu kita sering juga sebut kerabat gitu, keluarga besar atau keluarga luas. Dalam masyarakat Indonesia terdapat dua bentuk, yaitu klan atas dasar garis keturunan dan atas dasar garis keturunan ayah. Contohnya itu nama-nama marga ya teman-teman kalau di Indonesia kayak Situmorang, Sitompul, Silalahi, Nasution gitu. Nah, selanjutnya ada diferensiasi agama. Diferensiasi agama menurut Durkheim adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau jawab ada berapa agama di Indonesia yang diakui sampai saat ini? Saya, Bu. 5 bukan, Ya. Bu. Ada 6 bukan, Bu. 5. Ya, betul. 6 Jawabannya ada 6 ya. Salah. Ya, salah aku. Maafin, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kan lagi belajar ya kita. Oke, jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 ya teman-teman. Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi di setiap agama itu ya kita sama gitu, nggak ada istilahnya tuh Islam lebih atas gitu daripada agama Kristen, nggak ada ya teman-teman. Cuma memang di Indonesia ini karena mayoritas agamanya Islam, sehingga yang minoritas tuh sedikit gitu, tapi semuanya tuh sama gitu, itu tuh bersifat horizontal, nggak bersifat vertikal gitu. Nah, yang keenam ada diferensiasi profesi seperti guru, dokter, petani, pedagang. Yang terakhir ada diferensiasi jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Kan kalau di Indonesia baru maksudnya dua ya teman-teman yang diakuinya. Sedangkan kan kalau di luar negeri mungkin ada beberapa gender juga yang diakui gitu. Oke, next. Nah, oke, di sini siapa yang mau jelasin gambar yang pertama yang tempat peribadatan? Contoh pengaruh diferensiasi di masyarakatnya gimana? Ada yang mau jelasin atau Ibu mau tunjuk aja? Oke, ya udah Ibu tunjuk Yulia ya, tolong jelaskan yang gambar pertama. Yulia masih di unmute. Saya aja, Bu. Oh ya udah, oke. Divna gimana? Gambar yang pertama itu ada berbagai tempat ibadah di Indonesia, Bu. Ya. Oke, betul. Jadi itu tuh pengaruh dari diferensiasi masyarakat gitu ya. Kan banyak juga ya gitu di tempat-tempat lain yang mana antara tempat peribadatan tuh pada pinggiran gitu ya, pada bersampingan.
bersampingan gitu. Itu tuh contoh dari diferensiasi masyarakat gitu, bahwa kita tuh hidup di masyarakat yang majemuk gitu ya. Terus juga ada gender, terus juga ada profesi, terus juga ada suku bangsa gitu ya. Suku bangsa banyak banget gitu ya teman-teman, suku bangsa Indonesia. Oke.